Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang kami muliakan, dikutip dari beberapa kisah dan catatan kitab menerangkan Nabi Harun keturunan kaum Lawi lahir di tanah Mesir. Ia adalah saudara Nabi Musa alaihi salam dan ia mempunyai saudara perempuan yang bernama Miriam. Nabi Harun tercatat dalam kitab Keluaran dan kitab Bilangan sebagai imam besar. Ia adalah tokoh Alkitab yang penting, berperan sebagai juru bicara Nabi Musa alaihi salam kepada Fir'aun dan membantu Nabi Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Fir'aun di tanah Mesir. Dan Nabi Harun juga diberi tanggung jawab imamat untuk dirinya dan keluarganya. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 22 menerangkan Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan orang-orang Israel dari kesengsaraan di tanah Mesir. Keluaran pasal 4 ayat 14 menerangkan Allah memerintah Nabi Musa untuk mengajak Harun saudaranya dalam melaksanakan tugasnya. Singkat kisah, Nabi Musa meninggalkan negeri Midian, berangkat menuju Mesir bersama istri dan anaknya. Setelah sampai di Mesir, ia mendatangi tempat saudara perempuannya, yaitu Miriam. Dan awalnya Miriam tidak mengenalinya. Lalu Musa alaihi salam memperkenalkan dirinya kepadanya sehingga keduanya saling memahaminya. Selanjutnya Nabi Musa pergi menemui Harun, dan kala itu Nabi Harun pun tidak mengenalinya karena keduanya berpisah sangat lama dan keduanya saling paham setelah Nabi Musa alaihi salam memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah saudaranya. Lalu keduanya merencanakan untuk mendatangi orang-orang Israel yang berpengaruh. Kemudian Nabi Musa dan Nabi Harun mulai berdakwah secara terang-terangan untuk kaum Bani Israel yang ada di Mesir. Singkat kisah, Nabi Musa dan Nabi Harun dipanggil menghadap Fir'aun, dan kesempatan bagi Musa dan Harun untuk berdakwah di istana Fir'aun dengan cara yang lemah lembut dan penuh hikmah. Nabi Musa dan Nabi Harun menerangkan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Namun Fir'aun menolak semua nasihatnya. Nabi Musa dan Nabi Harun memohon kepada Fir'aun agar melepaskan orang-orang Israel dari perbudakan dan kerja paksa. Mendengar hal itu, Fir'aun semakin murka hingga menyebabkan perpecahan antara Fir'aun dan Nabi Musa. Lalu Musa dan Harun memohon izin untuk pamit dari istana. Dengan kedatangan Nabi Musa alaihi salam membuat Fir'aun merasa khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak baik bagi dirinya. Kemudian Fir'aun bersama pembesar-pembesar kerajaan berunding untuk mengalahkan dakwah dan pengaruh Nabi Musa alaihi salam bersama Harun. Singkat kisah, Nabi Musa dan Harun dipanggil kembali menghadap Fir'aun. Keluaran pasal 6 ayat 10 sampai 13. Musa dan Harun dipanggil untuk menghadap Fir'aun dan berbicara dengan bahasa Israel. Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai 11. Nabi Harun turut berperan dalam perwujudan sebagai mukjizat yang dilakukan Musa alaihi salam di hadapan Fir'aun. Dan ketika Nabi Musa dan Nabi Harun dipanggil ke istana, maka Fir'aun telah mempersiapkan para ahli sihir dari bangsa Mesir. Lalu setelah Nabi Musa dan Nabi Harun tiba di istana, Fir'aun menantang Nabi Musa untuk
membuktikan tentang Tuhan. Singkat kisah, hingga Nabi Musa melepaskan tongkat yang ada di tangannya dan berubah wujud menjadi seekor ular, dan para ahli sihir dari Mesir melepaskan benda dan tongkatnya dari tangannya untuk mengalahkan ular Nabi Musa alaihi salam. Namun Allah telah menuntun Nabi Musa alaihi salam sehingga ular-ular mereka telah dikalahkannya. Selanjutnya, berbagai macam tuah yang Allah turunkan kepada Fir'aun dan kaumnya. Allah turunkan belalang untuk menghancurkan tanaman bahan makanan. Allah turunkan katak kepada Fir'aun dan kaumnya di negeri Mesir. Allah turunkan kutu untuk menggerogoti bahan makanan di negeri Mesir. Allah turunkan lalat yang menyebar di negeri Mesir, kecuali tempat orang-orang Israel yang tidak didapati lalat. Allah turunkan penyakit sampar, yaitu penyakit ternak. Allah turunkan air berupa darah yang menghantui bangsa Mesir. Allah turunkan hujan es hingga mereka, kaum Mesir, ketakutan. Allah jadikan negeri itu gelap gulita, dan kematian anak-anak sulung telah terjadi, termasuk anak sulung Fir'aun telah meninggal. Singkat kisah, Nabi Musa dan Nabi Harun memohon kepada Raja Fir'aun agar melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Dan selanjutnya Fir'aun membebaskan kaum Bani Israel untuk pergi dari Mesir dan diperbolehkan membawa harta benda serta ternak yang ia miliki. Singkat kisah, setelah kaum Bani Israel meninggalkan istana Fir'aun, tempat mereka bekerja paksa dan menjadi budak, maka Fir'aun merasa kecewa dan murka. Lalu Fir'aun berangkat bersama pasukan perangnya untuk membawa kembali bangsa Israel tersebut, dan bila ada yang membangkang maka akan dibunuhnya. Sementara kaum Bani Israel sudah berada di tepi laut, dan Nabi Musa bersama Nabi Harun yang memimpin pembebasan tersebut belum menemukan jalan pintas untuk meninggalkan perbatasan negeri Mesir. Sementara Fir'aun yang mengejar kaum Bani Israel sudah mendekati rombongan Nabi Harun. Lalu Nabi Musa dengan izin Allah telah membelah air laut dengan kekuatan tongkatnya, hingga air laut tersebut memberi jalan untuk kaum Bani Israel. Dan Fir'aun bersama pasukannya terus mengejar sampai di tengah lautan. Singkat kisah, setelah Nabi Musa dan Nabi Harun bersama kaum Israel sudah naik di daratan seberang, maka air laut telah menutup kembali hingga Fir'aun bersama pasukannya terseret air laut dan tenggelam di Laut Merah. Selanjutnya, Nabi Musa dan Nabi Harun bersama pengikutnya melaksanakan perjalanan menuju Gunung Sinai di padang gurun dan tinggal di tempat itu dalam beberapa waktu. Sementara Nabi Musa menunggu perintah Allah, lalu membentuk perjanjian Allah hingga Nabi Musa membawa 10 hukum. Selanjutnya, Nabi Musa dan Nabi Harun bersama pengikutnya melanjutkan perjalanan menuju tanah perjanjian negeri Kan'an. Diterangkan dalam kitab Ibrani dan perjanjian lama, Nabi Harun mempunyai istri bernama Elisabah, putri dari Aminadab, saudara perempuan Nerson, dari suku Yahuda, dan suku Yahuda beserta suku Lawi adalah saudara yang asal-usulnya dari negeri Kan'an. Dan Nabi Harun juga mempunyai 4 orang anak bersama Elisabah bernama Nadab, Abihu, Al-Azar, dan Itamar. Seiring berjalannya waktu, tidak semuanya anak Nabi Harun selamat. Alkitab menerangkan Nadab dan Abihu wafat saat menyembah dengan mempersembahkan yang tidak diizinkan Allah, yaitu dengan memakai api yang bukan api suci.
Kemudian Al-Azhar dan Itamar mewarisi jabatan gelar imam besar setelah ayahnya Nabi Harun wafat. Silsilah Nabi Harun adalah Harun bin Amram bin Qais bin Azhar bin Lawi bin Nabi Yakub alaihi salam bin Nabi Ishak alaihi salam bin Nabi Ibrahim alaihi salam bin Terah bin Nahur bin Sarug bin Rehu bin Peleg bin Abir bin Saleh bin Arpaksad bin Sem bin Nabi Nuh alaihi salam bin Lamek bin Mutasaleh bin Nabi Idris alaihi salam bin Yared bin Mahalail bin Kenan bin Anusi bin Syed bin Nabi Adam alaihi salam. Nabi Harun hidup di generasi ke-26 dari Nabi Adam alaihi salam, satu generasi dengan Nabi Musa dan Nabi Syuaib. Biodata Nabi Harun ialah nama Harun, lahir di negeri Mesir, nama ayah Amram dari suku Lawi, nama ibu Yochebed dari suku Lawi, tempat tinggal di negeri Mesir, kaum Bani Israel dan kaum Mesir zaman Raja Fir'aun dakwah bersama Nabi Musa di negeri Mesir untuk Bani Israel. Gelar Nabi, lahir pada tahun sejarah 1531 sampai 1408, wafat pada tahun sejarah 1408, peristirahatan di Gunung Nebo, Yordania, usia mencapai 123 tahun, jumlah istri 1, nama istri Elaseba binti Aminadab, jumlah anak 4 laki-laki, nama anak Nadab, nama anak Abihu. Nadab dan Abihu wafat sebelum menikah. Nama anak Al-Azhar, nama anak Itamar. Terima kasih sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Wahir kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.